Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, alhamdulillah ibu-ibu semua, ini ahli surga insyaallah semua. Sehat semua ibu? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu hadirkan keafiatan kepada kita semua. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali tafsir dari Asmaul Husna. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari nama dan sifat Allah yang begitu indah, yaitu As-Salam. Sudah kita bahas Allah menjadikan namanya As-Salam, surganya pun Allah sebut As-Salam. Bahkan di antara adab sesama mukmin pun kita senang mengucapkan salam, ya. Agama kita disebut dengan Islam, satu akar kata dengan As-Salam. Ini begitu indah sekali nama Allah. Nah, di siang kali ini, ibu semua, kita akan belajar satu nama yang nama ini satu-satunya di antara nama yang Allah beri nama dan sifatnya dengan nama ini yang sama dengan nama hamba-hambanya, yaitu Al-Mu'min. Itu halaman berapa? 19. Al-Mu'min. Ibu-ibu semua, tapi sebelum kita mulai Al-Mu'min, ini saya berpesan kondisi negeri kita yang hari ini yang belum menentu. Jangan bosan untuk mendoakan negeri kita. Di antara sunnah di dalam Al-Quran dan begitu pula di dalam hadis, itu kita senang mendoakan negeri kita, tempat kita tinggali. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas tsamarati man amana minhum. Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun konteksnya ayat ini Mekah, tapi ini jadi teladan. Nabi Ibrahim saja itu begitu senang mendoakan negeri tempat tinggalnya. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Ya Allah, berkahilah, limpahkan rezeki untuk negeri ini dari buah-buahan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, meskipun konteksnya Mekah, tapi kan ibu-ibu semua, andaikan Nabi Ibrahim tidak mendoakan Mekah, Mekah itu tetap diberkahi tidak? Tetap diberkahi. Karena kan Mekah itu tempat ibadah pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di Mekah. Makanya tanpa didoakan pun diberkahi oleh Allah. Ini jadi teladan. Andaikan Nabi Ibrahim saja mendoakan kota yang sudah diberkahi, apalagi negeri kita, tempat kita tinggal. Ambil doa ini untuk niat mendoakan negeri kita. Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya, doakan. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari itu senang mendoakan Madinah, Bu. Di hadis riwayat Bukhari itu Nabi pernah mendoakan seperti ini. Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina ila Makkah. Ya Allah, jadikanlah penduduk Madinah itu cinta terhadap kotanya seperti mereka mencintai kota Mekah, bal asyadda, bahkan lebih cinta lagi. Kemudian Nabi mendoakan Allahumma barik fi so'ina wa mudina. Ya Allah, berkahilah dalam takaran dan timbangannya. Maksudnya apa? Nabi mendoakan roda perekonomiannya berjalan dengan baik. Ya tuh, sunnah Nabi. Kemudian kata Nabi, wasahih lana, ya Allah, makmurkan, sehatkanlah kota Madinah ini. Ini kata Nabi SAW. Bahkan kata Anas itu, kalau Nabi berpergian, safar, ibu-ibu semua, kemudian ketika pulang dari kejauhan sudah terlihat dinding-dinding kota Madinah, maka Nabi itu mempercepat kendaraan untanya karena saking cintanya kepada kota Madinah. Itu seperti itu. Ini sunnah Nabi. Madinah itu tanpa didoakan oleh Nabi pun pasti diberkahi oleh Allah. Tapi didoakan oleh Nabi. Ini diantara sunnah.
kita mendoakan tempat negeri kita tinggali. Ini kalau saya tanya ibu-ibu di sini, Cung, siapa yang rutin kalau beres sholat mendoakan negeri kita? Ada? Atau minimal lah kota Bandung. Ada yang suka? Nah, hadirin, saya coba merenung, Bapak Ibu semua. Bisa jadi banyaknya masalah di satu negeri ini karena kurangnya doa orang-orang beriman untuk negerinya. Karena kurang. Kita mulai abai. Coba bayangkan, andaikan semua orang-orang beriman itu mengetuk pintu langit agar Allah hadirkan orang-orang yang solih, pemimpin yang solih, ya. Allah hadirkan sistem ekonomi yang baik, sistem politik yang bersih. Kita doakan. Kata Imam Ahmad, nih beliau seorang ulama besar 4 madhab, Imam Ahmad bin Hambal, andaikan aku punya satu doa yang diijabah oleh Allah, maka aku akan gunakan doa itu. Kalau ibu-ibu kalau punya doa yang diijabah, kira-kira mau dipakai apa? Kita mungkin, ya Allah, tambah rezeki, masuk surga. Tapi kalau Imam Ahmad, saya akan gunakan doa yang diijabah itu untuk pemimpin-pemimpin negeriku. Itu kata Imam Ahmad. Kenapa? Karena kalau negara itu aman, sejahtera, solih, itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan hadirkan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, ini makanya saya berpesan kepada saya sendiri dan kepada ibu-ibu semua, senang doakan negeri kita. Ya, doakan Pak Prabowo, ya. Meskipun misalnya kita kurang suka, ya doakan, kenapa? Allah sudah takdirkan beliau jadi pemimpin negeri kita. Tapi hati-hati ibu-ibu, Ustaz kayaknya Gerindra ini. Gitu. Enggak ada kaitan, kayak gak ada kepentingan apa-apa. Justru lihat mulianya Islam itu mengajarkan kepada kita tulus mendoakan siapapun, apalagi pemimpin negeri kita. Baik ibu-ibu semua, kita lanjutkan. Ini nama Al-Mu'min. Nah, Allah punya nama dan sifat Al-Mu'min yang maha memberi keamanan kepada kita. Dan Allah memberi nama hamba-hambanya yang beriman. Kan dalam bahasa Arab, orang yang beriman itu disebut Al-Mu'min. Makanya ada surat Al-Mu'minun. Al-Mu'min. Saya buat analogi seperti ini. Bu, kalau ada seorang raja, kemudian raja itu diberi gelar istimewa, gelar kehormatan, ya, raja itu. Sampai raja itu bangga dengan gelar itu. Nah, saya mau tanya, kira-kira rela tidak seorang raja itu gelar kehormatannya diberikan pula kepada rakyatnya, Bu? Rela tidak biasanya? Rela nggak, Bu, seorang raja ini? Orang raja yang sombong nggak akan, nggak mau. Itu gelar saya, itu gelar kehormatan saya, itu hanya milik saya. Nah, kata para ulama, ini perhatikan, begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Allah memberi nama dirinya Al-Mu'min dan Allah memberi nama hamba-hamba kekasihnya dengan Al-Mu'min pula. Nama yang sama. Kita orang hamba yang beriman punya nama Al-Mu'min. Allah punya sifat memberi keamanan, namanya pun Al-Mu'min. Kata para ulama, ini menunjukkan betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan betapa sayangnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, apa makna Al-Mu'min itu? Secara bahasa, Al-Mu'min itu berasal dari kata aminah. Aminah. Makanya jadi akar kata dari iman. Apa makna aminah itu? Artinya membenarkan. Nah, membenarkan apa? Maksudnya, kenapa Allah dinamakan Al-Mu'min? Dialah Allah yang membenarkan janji-janjinya. Mustahil, hadirin ibu-ibu semua,
janji-janji Allah itu tidak ditepati. Pasti Allah tepati. Allah menjanjikan kepada kita semua kebahagiaan di akhirat, surga yang megah, yang indah karena keimanan dan amal solih kita. Nah, Allah membenarkan itu, makanya kenapa Allah disebut dengan Al-Mu'min. Jadi Allah ingin memberi pesan kepada kita, kenapa Allah dinamakan Al-Mu'min? Karena Allah ingin membenarkan janji-janjinya. Itu gak akan mungkin tidak ditepati. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ya, Al-Mu'min itu diantaranya adalah as-sidqu, kebenaran. Itu secara bahasa ya. Jadi ini secara bahasa itu Al-Mu'min itu maknanya at-tasdiq, membenarkan. Kemudian as-sidqu artinya kebenaran. Nah, makanya kata Syekh An-Najdi, beliau pernah mengatakan seperti ini. Al-musaddiqu lil mu'minin bima wa'adahum bihi minas thawab. Allah yang membenarkan janji-janji Allah berupa pahala-pahalanya kepada orang-orang yang beriman. Allah akan janjikan. Ibu-ibu semua, indahnya, megahnya surga nanti itu pasti adanya. Ya. Allah kan, Nabi kan mengatakan nanti di surga itu Allah akan berikan kepada kita istana-istananya labinatun min fiddatin labinatun min zahab. Setiap tembok di surga itu terbuat dari emas. Semua. Ibu-ibu semua punya istananya masing-masing. Dan setiap istananya itu terbuat dari emas. Semua. Emas, bayangkan. Siapa di dunia ini yang punya istana semua temboknya terbuat dari emas? Siapa? Dan setiap orang beriman dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bahkan dalam hadis Nabi menceritakan setiap orang itu nanti pembantunya kan kalau seorang perempuan itu diberikan seorang pembantu namanya wildanun mukhalladun. Laki-laki yang gagah, tampan, berapa jumlahnya? Dalam satu riwayat itu bahkan 1000 pembantu. Setiap orang di surga itu punya 1000 pembantu. Jadi kayaknya ibu-ibu nanti tinggal istirahat aja. Motong kuku sebelah sini Bu, ada nanti orang yang motongin, yang sini ada motongin ya. Belakang ada yang kita udah duduk aja lah pokoknya lah. Ya. Santai aja. Itu sampai 1000 pembantunya. Itu luar biasanya di dalam surga yang Allah janjikan. Dan itu hidup itu bukan 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, miliaran tahun, bukan triliunan tahun, selama-lamanya, abadi. Dan itu janji Allah. Nanti Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Begitu pula Allah janjikan al-musaddiqu lil kafirina bima au'adahum minal adab. Allah membenarkan janjinya siapa saja yang mengkufuri Allah, tidak beriman kepada Allah, Allah janjikan kepada mereka siksa. Kemarin saya ketika di pesantren, nih kebetulan bahas satu ayat dengan para santri di surat An-Naba. Labithina fiha ahqoba. Ya, nanti para penghuni neraka itu yang mereka kufur kepada Allah, mereka itu tinggal di dalam neraka selama ahqob. Ahqob itu kata Imam Hasan, berapa lama sih para penghuni neraka nanti disiksa di dalam neraka? Ahqob itu dalam bahasa Arab hitungannya Bu, itu 70 tahun ternyata. Itu 70 tahun. Kok sebentar? Lumayan Bu, 70 tahun diduruk kan itu. 70 tahun. Nah, tapi ada tapinya. 70 tahun itu 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari, 1 hari sebanding dengan 1000 tahun. Nah, sekarang coba ibu-ibu kalikan ya. 1000 kali 30 hari itu udah 30.000. 30 dikali 12, kemudian dikali 70. Coba berapa? Coba berapa Bu? Saya udah ngitung di rumah. Labithina fiha ahqoba itu hitungannya berapa? 25 juta tahun. 25 juta tahun. Jadi hitungan berapa lama penghuni neraka disiksa? Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebaik apapun ketika di dunia akhlaknya. Makanya kemarin ada jamaah yang bertanya kepada saya, Ustadz, di mana adilnya Allah? Katanya. Ada, misalnya ada non-muslim, dia baik, dia sopan, bahkan dia senang membantu, memberi kepada orang lain. Ternyata dia ketika di akhirat, dia masuk ke dalam neraka karena tidak beriman. Kok tidak adil? Sedangkan misalnya kalau ada orang yang beriman, dia kurang baik. Tapi karena keimanannya nanti kan dia akan dimasukkan ke surga. Di mana adilnya Allah? Ibu-ibu semua, nih, setiap kebaikan itu pasti dibalas oleh Allah. Termasuk kebaikannya orang-orang kafir, Bu. Saya mohon maaf ya, ini saya sampaikan. Orang kafir itu akan dibalas. Orang kafir misalnya, dia kafir, tapi dia hormat sama orang tuanya, dia berbuat baik, dibalas. Atau misalnya dia bersedekah ya, atau dia memberi, menyantuni anak yatim, tapi dia tidak beriman kepada Allah, dibalas kebaikan, dibalas. Tapi hanya di dunia saja. Iya. Innal kafira idza at'ama ta'matan, seorang kafir itu kata Nabi, kalau dia memberi makan ya, dia memberi makan kepada orang lain, Allah akan berikan rezeki, bagian rezekinya di dunia. Tapi nanti di akhirat tidak. Karena kunci surga itu bertauhid, beriman kepada Allah. Kok bisa sampai seperti itu? Karena sebenarnya untuk mengakui Allah sebagai Tuhan itu mudah sekali. Mudah, tapi kenapa tidak dilakukan itu? Itu makanya nanti di akhirat yang mudah ini kenapa tidak dilakukan? Makanya di hadis riwayat Muslim kan, ketika para penghuni neraka, wow, mereka berteriak, kemudian Allah tawarkan seperti ini, mau tidak kalian keluar dari neraka? Wah, mereka senang. Ya Allah, ya Rabbi, mau sekali, mau sekali. Tapi dengan menebus kekayaan luas sebesar dunia, harus tebus. Mereka orang-orang penghuni neraka mau, Bu, ya Allah, kami tidak peduli, kami mau menebus dengan harta kekayaan semegah dunia asalkan kami keluar dari neraka ini. Nah, mereka mengatakan seperti itu. Kemudian Allah sampaikan kepada mereka, dulu ketika kalian di dunia, aku tawarkan dengan hal yang paling mudah, paling ringan. Tidak usah ditebus dengan harta kekayaan sebesar dunia, sebanyak dunia. Cukup kalian tidak menyekutukanku dan beriman kepada diriku. Nah, itu saja yang tidak dilakukan. Makanya keimanan ini mahal, ibu-ibu semua. Ya, Allah berikan kepada kita semua. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surat hadirin An-Nisa ayat 122, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, kami akan masukkan mereka ke dalam sungai-sungai, ke dalam surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungainya di bawahnya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selamanya. Wa'dallahi haqqo, janji Allah itu benar. Nah, ini makna al-mu'min. Jadi al-mu'min itu diantara maknanya adalah Allah membenarkan janjinya. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Pasti Allah akan membalas setiap kebaikan kita. Waman asdaqu minallahi qila, maka siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semua, ini makna yang pertama. Jadi makna al-mu'min itu adalah makna membenarkan, ya. Yang kedua, makna al-mu'min itu adalah al-amnu, keamanan. Iya. Al-amnu. Al-amnu itu keamanan. Maksudnya tadi, kenapa Allah diberi nama Al-Mu'min? Karena Allah yang memberi keamanan kepada kita. Allah yang memberi ketenangan. Kita hari ini menghirup udara segar, ya, tanpa kita atur udara ini. Kita melihat tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya. Allah yang mengatur. Allah memberikan keamanan kepada kita.
Nah, kalau kata Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, apa makna al-mu'min itu? Amina khalquhu min an yadhlimahum. Seluruh makhluknya aman dari kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil Allah itu zalim kepada kita. Itu makna al-mu'min. Kita melakukan kebaikan itu mustahil tidak dicatat oleh Allah. Gak akan ada kebaikan yang dilupakan. Kalau kita kepada manusia yang lain mungkin sering lupa, tapi Allah gak akan mungkin, mustahil. Misalnya nanti ketika kita meninggal, kemudian kita ingin lihat catatan amal kita. Aduh, ibu punten tahun 2016 tercatat. Gak akan itu. Ya, gak akan itu. Aduh punten, bulan sekian lupa. Nih malaikatnya tugas kemana, jadi gak kecatat. Gak akan itu, gak akan mungkin. Itu makna al-amn itu. Jadi Allah tidak akan mungkin menzalimi manusia. Kalau kata Imam Asy-Syaukani, alladzi wahaba li ibadihi al-amna min azabi, Allah yang menganugerahkan hamba-hambanya keamanan dari siksa-siksanya. Gitu. Jadi secara pokok Allah itu sangat tidak senang sekali menurunkan siksa kepada hamba-hambanya. Gak akan mungkin. Karena Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya, bahkan lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Bu, ada anak itu kurang sopan mungkin bahkan sering melawan kepada orang tuanya. Anak itu kurang baik kepada orang tuanya, lama bertahun-tahun, tapi satu waktu anak itu kemudian datang kepada ibunya minta maaf. Kira-kira ibu memaafkan nggak, Bu? Maafkan. Itu kasih sayang seorang ibu itu. Kadang meskipun anak banyak salahnya, karena ingat dia itu berasal dari rahim saya, itu pasti sayang. Nah, Allah itu lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Itu gak akan mungkin Allah itu rela kita itu tersiksa di dalam neraka. Itu gak akan mungkin. Lalu kenapa tuh Ustaz masih ada orang-orang di dalam neraka? Karena Allah sedang mewujudkan kemahaadilannya. Allah itu maha adil, ya. Nah, makanya Allah ingin menggambarkan. Nah, hari ini Bapak Ibu semua, ada satu ayat ini yang menggambarkan hebatnya Allah memberikan keamanan. Di surat Quraisy, bukan Al-Quraisy, Bu. Surat Quraisy. Jadi kalau Quraisy gak usah pakai al. Surat Quraisy. Di dalam surat Quraisy Allah menggambarkan ini hebatnya suku Quraisy dulu. Kan suku Quraisy ini singkat, ringkas, tapi mengandung makna yang luar biasa. Itu Quraisy, ya. Bahkan mungkin jadi bacaan favorit ibu-ibu kalau Quraisy. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Nah, ini kalimat ini. Amanahum minhum. Allah memberikan keamanan kepada orang-orang Quraisy dari ketakutan. Kenapa? Di antara 114 surat Allah simpan Quraisy. Karena Allah ingin mengungkap rahasia hebatnya suku Quraisy yang itu mungkin tidak akan didapatkan oleh kelompok manapun di dunia. Itu yang dimiliki. Quraisy itu secara bahasa sebenarnya ibu-ibu semua itu nama ikan di Jazirah Arab. Itu sebenarnya Quraisy itu nama ikan. Jadi nama ikan yang paling besar, yang ikan itu tidak bisa dimakan oleh ikan lain, ikan itu memakan ikan yang lain. Karena saking besarnya, maka dinamakan Quraisy. Kenapa suku Quraisy dinamakan Quraisy? Karena suku Quraisy itu dari ratusan kabilah, kelompok di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu kan dari Syam sampai Yaman itu dulu termasuk bagian dari Arab sebenarnya. Jadi luas sekali itu dulu. Nah, kenapa dinamakan Quraisy? Karena Quraisy itu suku kelompok yang paling mulia dan paling dimuliakan. Itu Quraisy ketika itu. Apa mulianya suku Quraisy, ibu-ibu semua? Pertama,
Quraisy itu dipercaya oleh seluruh kabilah di Arab untuk memegang kunci Ka'bah. Sikoyah dan hijabah. Makanya ibu-ibu kalau baca sirah, dulu kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, itu memegang kunci Ka'bah. Jadi yang berhak untuk Ka'bah itu diatur itu oleh kakeknya Nabi Muhammad dari Quraisy. Dan bahkan mereka itu diberikan wewenang sikoyah wahijabah. Sikoyah wahijabah itu yang menjamu, memberi makan, memberi minum. Ini mulianya suku Quraisy. Jadi kalau ada orang-orang haji datang ke Ka'bah, kan sebenarnya praktek haji itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Praktek haji itu hanya tata caranya berbeda tentu. Cuman haji ibadah itu dulu sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada. Jadi di zaman jahiliyah pun sudah ada. Hanya prakteknya berbeda sekali. Kalau di zaman jahiliyah dulu itu orang-orang Arab jahiliyah itu tawaf sambil telanjang. Itu dulu. Itu. Nah, tapi begitu mulianya suku Quraisy, di dalam Makkah Quraisy itu sangat dimuliakan. Memegang kunci Ka'bah, yang berwenang memberi jamu, makanan, minuman. Di dalam Makkah mereka dimuliakan. Kemudian di antara kebiasaan Quraisy itu mereka berdagang, berniaga. Makanya Allah sebutkan di awal, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Li'ila, huruf li ini luar biasanya bahasa Arab. Huruf li ini saya dulu menganggap li ini apa maknanya? Kan dalam bahasa Arab itu li itu ada lillahi ta'ala, bu, karena Allah, misalnya kan. Ternyata dalam bahasa Arab itu huruf li itu maknanya li ta'ajub. Jadi Allah itu seolah-olah gini, takjublah kalian dengan Quraisy. Gitu. Itu kata para ulama tafsir. Jadi li'ila fi Quraisy, takjublah kalian dengan kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Li'ila fi Quraisy ila fihim, kebiasaan mereka itu rihlatash syita'i was-shaif. Mereka melakukan perjalanan di musim dingin. Kalau di musim dingin mereka pergi, ini misalnya Mekah, Bu. Di musim dingin mereka pergi ke Yaman, ke daerah selatan. Kenapa? Karena di Yaman ini panas kalau ketika musim dingin, sehingga tidak terlalu dingin. Rihlatash syita iwas shaif, dan mereka melakukan perjalanan di musim panas. Kalau musim panas mereka ke Syam. Syam hari ini daerah Suriah, Yordan, Palestina, ya, di atas. Itu. Kenapa? Karena Syam itu tempatnya dingin. Ketika musim panas jadi tidak terlalu dingin. Jadi gitu orang Quraisy. Dan ibu-ibu semua bayangkan, dari Mekah ke Yaman itu, termasuk dari Mekah ke Syam itu jaraknya kurang lebih 1.200 km. Jaraknya, Bu. Dari sini ke Surabaya juga berapa, Pak? Sini. Kalau nggak salah 700-an, 700. Bisa di sini Surabaya. Nah, orang-orang Quraisy, ibu-ibu semua, melakukan perjalanan buat apa? Buat berniaga. Mereka ke Yaman cari kalau saya wangi-wangian, dupa-dupa. Sedangkan kalau ke Syam mereka cari buah-buahan, tanaman-tanaman. Orang-orang Quraisy. Nah, selama perjalanan, bayangkan, Bu, 1.200 km. Bayangkanlah, anggap aja Bandung sampai Bali. Dari Bandung ke Bali, anggap saja. Dulu, orang-orang Quraisy melakukan perjalanan, itu tidak ada satu kelompok pun yang berani mengganggu mereka. Tidak ada satu perampok pun yang berani mengganggu mereka, karena seluruh jazirah Arab tahu dan sepakat mulianya suku Quraisy. Mulianya. Padahal kan kebayang, dulu di zaman dulu Arab jahiliyah, kira-kira ada kereta wush, Bu? Kan nggak ada, hadirin. Ada pesawat kan nggak ada, bis pun nggak ada, ya motor pun nggak ada. Mereka menggunakan unta. Mereka berjalan, makanya di ayat selanjutnya kan, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, kemudian falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi seolah-olah Allah itu sedang menyadarkan orang-orang Quraisy, Allah sudah memberi makan kepada kalian. Dari Mekah ke Yaman 1.200 km itu gak pernah kelaparan, coba, Bu.
Mereka 1.200 kilometer melakukan perjalanan, itu mereka tidak pernah punya rasa takut, was-was pun nggak ada. Kenapa? Karena saking mulianya mereka. Di setiap daerah, orang Quraisy itu dimuliakan luar biasa. Itu hebatnya suku Quraisy. So, sekarang ya, saya misalnya, ibu-ibu siapa di sini yang mau saya bekali berjalan pakai unta ke Bali? Saya bekali lah misalnya. Kan itu. Pakai unta coba, Bu. Kira-kira perasaannya seperti apa? Ini gambaran ya. Mungkin kan kalau kita, aduh, gimana? Khawatir di perjalanan ada yang jahat, perampok, gimana bekalnya, lapar. Coba Bu, mereka melakukan perjalanan gak ada rasa lapar dan gak ada rasa takut. Itu hanya diberikan kepada Quraisy. Makanya kan turunnya surat Quraisy ini berkaitan dengan orang-orang Quraisy menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau beriman. Nah, turun surat Quraisy. Kenapa? Ingin menyadarkan. Jadi Allah ingin menyadarkan, hei orang-orang Quraisy, sadar tidak yang bisa mengatur itu semua, Bu? Orang-orang Quraisy dimuliakan, 1.200 kilometer mereka melakukan perjalanan, gak ada rasa takut. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Hanya Allah. Orang Quraisy sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa sekarang ketika Nabi Muhammad, orang dari mereka sendiri, jelas akhlaknya, jelas kejujurannya, kemudian mereka tidak mau beriman kepada Allah. Coba ingat kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada kalian, seolah-olah kayak gitu. Nah, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nih, Allah yang telah memberikan makan ya dari rasa lapar, dan Allah yang telah memberikan keamanan. Karena hanya Allah Al-Mu'min yang bisa melakukan seperti itu. Nah, itu mulianya. Makanya ibu-ibu semua, ini saya sampaikannya keliru sebenarnya. Salah kalau misalnya ada anggapan orang Nabi Muhammad itu berasal dari tempat yang bobrok akhlaknya. Itu salah, Bu. Itu salah. Kenapa? Nabi Muhammad itu terlahir dari suku kabilah terbaik di dunia seketika itu. Justru moralnya baik sekali. Orang-orang Quraisy itu masih menjunjung keberanian, kejujuran, ya. Memang di samping itu memang ada akhlak-akhlak yang tidak baik, tapi jika dibandingkan dengan akhlak-akhlak di sekitarnya, Persia, di Romawi, itu lebih jelek sekali. Di Jazirah Arab itu, jadi Allah pilih kenapa Nabi Muhammad itu turunnya di Jazirah Arab. Karena Jazirah Arab ketika itu, ini kata para ahli sejarah, itu akhlaknya, moralnya masih lebih mending dibandingkan moral-moral di luar itu. Misalnya di peradaban Romawi, itu terbiasa, Bu, satu laki-laki itu punya 200 selir, 200 budak. Itu biasa saja. Di Persia, kebiasaan orang Persia, Bu, seorang anak menikah dengan ibunya. Itu di Persia. Di Hindustan sama jelek molang. Nah, di Jazirah Arab itu masih mending. Itu masih mending dibandingkan dengan akhlak-akhlak yang lain. Makanya Nabi Muhammad itu diturunkan di tempat yang paling mulia. Itu Mekah. Yang kedua, kenapa Quraisy yang dipilih? Nah, ini kelebihan itu. Ini hebatnya luar biasa pengaturan Allah. Quraisy itu ternyata kalau dalam sejarah yang mengumpulkan kesepakatan bahasa Arab, kan di Arab itu banyak kabilah, bukan hanya Quraisy. Banyak kabilah-kabilah, suku-suku. Nah, yang membuat kesepakatan bahasa itu Quraisy. Jadi semua orang-orang Arab itu bahasa yang disepakati, bahasa Arabnya itu adalah Quraisy yang mengatur itu. Jadi kalau ada pertanyaan, nah mungkin kita satu, ya Allah, nah Nabi Muhammad itu turun tuh di Pajajaran gitu ya. Itu ya. Tapi turunnya harus di Jazirah Arab. Karena ada hikmah yang agung sekali. Dulu Allah pilih Jazirah Arab itu sebagai tempat yang mulia. Tempatnya orang-orangnya mulia sebenarnya. Hanya ya di sisi itu ya ada, tapi dibandingkan dengan moral di luar itu lebih parah lagi. Romawi itu, mereka itu sudah punya agama, punya kitab suci. Tapi moralnya jelek sekali.
moralnya jelek. Di Jazirah Arab mereka gak punya kitab suci, tapi moralnya masih lebih mending. Makanya masih lebih mending di Jazirah Arab. Dan hikmahnya banyak sekali. Yang ketiga, kata para ulama, kenapa dipilih? Karena berkaitan dengan sejarah Ka'bah. Tempat ibadah pertama di Allah ciptakan itu di Mekah. Andaikan Ka'bah pertama kali di Pajajaran, sigana Nabi Muhammad di dia. Tapi kan Ka'bahnya di sana. Kemudian yang kelima, kenapa Nabi Muhammad di Jazirah Arab? Karena kata para ulama, ketersambungan nasab ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kan kata sambungan. Kalau Nabi Muhammad turun di Bandung, khawatir nanti keturunannya nyambungnya ke Mama Gupron, Bu. Ya, karena kesambungan saat ini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam keturunannya. Jadi luar biasa Allah memilih Nabi Muhammad di sana itu bukan tanpa alasan. Nah, ini karena Allah yang memberikan keamanan. Termasuk Allah yang memberikan keamanan ini. Coba ibu-ibu semua renungkan dunia yang Allah ciptakan hari ini. Kita tenang ya. Padahal sadar tidak, bumi yang kita diami ini kecepatannya 30 km per detik. Ini bumi kita bergeraknya kecepatannya 30 km per detik. 30 km itu dari sini ke Sumedang lah. Itu 30 kilo. Ibu-ibu coba bayangkan naik motor, Bu, 1 detik langsung nyampe ke Sumedang. Kira-kira cepatnya seperti apa? 1 detik terus udah nyampe Sumedang. Dan itu. Bus aja gak sampai seperti itu. Bus aja 300 km per jam, bukan per detik. 300 km itu per jam. Bayangkan. Tapi Allah jadikan kita itu tenang, lihat nyaman, ya, tinggal di bumi ini. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Naml ayat ke-61 Allah berfirman seperti Amma ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara. Apakah yang kamu sekutukan itu lebih baik, ataukah Allah yang menjadikan bumi sebagai tempat yang diam? Lihat, bumi ini tempat yang diam. Wa ja'ala khilalaha anhara. Allah menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya. Wa ja'ala laha rawasiya. Allah menjadikan gunung-gunung itu menjadi mengukuhkannya. Gunung-gunung ini kan diibaratkan dalam Al-Quran itu sebagai paku. Iya, pasak. Itu. Di surat An-Naba kan gunung itu sebagai autada. Autad. Ini diantara kemujizatan Al-Quran. Autad itu secara bahasa itu dari kata watad. Watad itu kalau orang Arab membuat kemah, kemudian di sisi kemahnya kan suka dipatok, Bu, supaya kuat kemah itu. Dipaku lah. Dipatok ya, ada paku. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya watad. Jamaknya autada. Ya, dalam surat An-Naba, gunung-gunung itu dijadikan autada. Al-Quran mengatakan gunung itu sebagai pasak. Dan para ilmuwan sepakat, ibu-ibu semua, gunung itu fungsinya itu adalah sebagai paku bumi, sebagai peredam getaran bumi ini. Andaikan tidak ada gunung, ibu-ibu semua, kita itu akan selalu bergetar siapa? Gak akan tenang seperti ini. Dan fungsi gunung itu seperti paku buminya, pasak. Jadi sehingga kita tidak. Dan tapi uniknya gunung itu sebagai penahan gempa, tapi yang paling banyak gempa di mana, Bu? Di gunung. Ibu-ibu tanya, ini para ahli geologi, di Tangkuban Perahu itu setiap hari itu sebenarnya gempa. Cuman karena begitu kecil sehingga kadang orang nggak kerasa. Itu setiap hari itu gempa, hanya berapa skala Richter saja. Itu setiap hari itu gempa, hanya kita kan. Nah, ada orang bertanya seperti ini. Kalau misalnya Al-Quran kan mengatakan bahwa gunung itu sebagai penahan gempa. Toh kenapa gempa yang paling banyak terjadi itu biasa jadi di gunung? Bagaimana jawabannya? Jawabannya sebenarnya mudah. Analoginya kayak gini. Nih, rumah sakit itu fungsinya buat apa, Bu? Orang yang sakit supaya
Sehat. Kan rumah sakit itu justru fungsinya supaya menyehatkan orang. Supaya orang dari sakit jadi sehat. Rumah sakit itu untuk menyehatkan orang. Sekarang pertanyaannya, yang paling banyak yang sakit itu ada di mana? Di rumah sakit. Kayak gitu. Kalau ada orang nggak setuju, katanya gunung itu penahan gempa, tapi kan gempa banyaknya di gunung. Ya kayak gitu. Rumah sakit itu fungsinya untuk menyehatkan, tapi yang paling banyak yang sakit itu yang banyaknya di mana? Di rumah sakit. Nah, itu jawabannya ya. Baik kan. Nah, hadirin ikhwati manakullah, kemudian ini bahasan yang pentingnya. Nah, itu makna al-mu'min. Jadi al-mu'min itu Allah yang membenarkan janji-janjinya, Allah yang memberikan keamanan kepada kita ya. Nah, andaikan Allah membenarkan janji-janjinya dan memberikan keamanan kepada kita, begitu pula kata para ulama, kita harus senang meneladani Allah Subhanahu wa taala yang senang membenarkan janji-janjinya. Ibu-ibu semua, Allah menamakan dirinya al-mu'min. Kita al-mu'min. Andaikan Allah membenarkan janjinya, begitu pula kita. Kalau kita al-mu'min, senanglah kita menepati janji-janji kita. Kalau kita menamakan diri kita al-mu'min, kita pasti menjadi orang yang jujur. Lisan kita benar. Kita senang menepati janji-janji kita. Itu makna al-mu'min. Ya, makanya Nabi kan mewanti-wanti. Min alamatil munafiki thalathun. Di antara tanda munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dia diamanahi dia khianat. 3 tanda munafik ini. Kalau benar kita beriman kepada Allah al-mu'min, maka kita itu menjadi orang yang menepati janji. Tapi saya coba merenung ibu-ibu semua tentang hadis ini. Tanda munafik itu kan kata Nabi, orang yang berdusta, ingkar janji, kemudian tidak amanah. Saya mau jujur lah sekarang, kita semua. Ibu-ibu semua, kalau kita jujur, pernah tidak seumur hidup kita bohong, Bu? Saya jujur. Tanya, Bu. Pernah? Tolong ditanya sering, Bu. Isin. Pernah? Pernah tidak kita ingkar janji? Pernah ya? Kan nih, wajib besok ya sumpingnya insya Allah hadir. Insya Allah. Padahal sebenarnya insya Allah itu kan sebenarnya ungkapan kita karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Makanya biasakan, Bu, kalau insya Allah itu gunakan juga seperti ini. Kita diundang sama tetangga. Ibu hadir ya nanti acara ini. Oh, mohon maaf, insya Allah sepertinya saya tidak hadir. Nah, pakai insya Allah, Bu. Pakai juga kenapa? Insya Allah tidak hadir. Kenapa? Karena mungkin besok kita punya acara, tapi ternyata acaranya gak jadi. Akhirnya kita bisa jadi hadir. Kan kita tidak tahu. Jadi insya Allah itu kata yang kita gunakan bisa hadir, bisa tidak. Tapi kita azam insya Allah hadir. Kan karena kita tidak tahu besok mungkin sakit, besok mungkin ada halangan, insya Allah hadir. Atau insya Allah tidak hadir. Itu insya Allah tidak hadir juga sama. Pakai insya Allah. Jadi tidak, kita itu orang yang beriman kepada Allah tidak meyakinkan besok itu terjadi. Itu karena hanya Allah yang Maha tahu. Baik, insya Allah hadir atau insya Allah tidak hadir. Pakai itu. Ya. Tapi kalau kita bilang insya Allah kayaknya suka diragukan gitu. Nah itu di kita mah insya Allah itu jadi hente, Bu. Itu keliru. Ya. Ibu cumpingnya insya Allah hente, Bu. Insya Allah. Di kita itu sudah maknanya sudah salah, keliru. Ya. Idza haddatsa kadzaba. Tanda munafik itu kalau berbicara dia dusta. Jujur kita. Kadang kita ditanya, Bu, kerudung sabaraha? 100.000, padahal mah 88.000. Pameng di parigeuna itu. Padahal mah jujurnya 88.000 kan itu. Ya, itu gak sadar kita diamanahi. Nah, atau kalau misalnya kita pernah bohong, kita pernah ingkar janji, kita pernah tidak amanah. Mungkin diamanahi sesuatu kita lupa atau kita abai. Berarti kira-kira kita pernah 3 ini, Bu? Berarti kita munafik bukan?
Jangan. Nah, ini. Ya, jangan makanya. Atau Ustaz gimana? Saya pernah bohong, saya pernah mengingkari janji, mungkin saya pernah tidak amanah. Kan gitu? Tidak amanah. Berarti saya munafik? Bukan. Nah ini. Makanya, nah ini. Munafik itu nanti terbagi dua. Ada munafik akidah. Kalau dalam Al-Quran berbicara munafik, itu biasanya munafik akidah. Contoh di surat An-Nisa kan, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Coba Bu, naudzubillah. Kan itu. Kalau kita ditanya, kita munafik bukan? Bukan. Maksudnya bukan munafik akidah. Tapi ada munafik amali. Nah, jadi ada munafik akidah, ada munafik amal. Munafik amal itu kata para ulama, kita itu bukan orang munafik, bukan. Tapi ada amal-amal yang sama seperti orang munafik. Gitu. Tapi bukan munafik insya Allah. Nah, tapi bukan berarti membolehkan itu. Enggak. Ya, kita jadi orang yang jujur, tepat menepati janji, amanah terhadap apa yang diberikan kepada kita. Ya, ya. Meskipun dalam syariat sebenarnya ada bohong yang dibolehkan para ulama. 3. Pertama, yang dibolehkan itu mendamaikan orang yang berselisih, itu boleh. Ibu-ibu misalnya ada saudara Bu, atau misalnya punya adik kakak bertengkar. Nah, kemudian kita melebih-lebihkan sesuatu untuk mendamaikan. Contoh, da si adik tehnya sebenarnya, padahal mantu itu, padahal mantu, kita cuma sengaja. Si adik tehnya malah pernah kan gitu. Kita misalnya pernah lek niat masih handrek aja silaturahim itu. Kita bilang ke si adik misalnya, "Ye, si AA tidak padahal mannya padahal mantu." Supaya ada timbul kasih sayang. Itu boleh dibolehkan dalam syariat. Kita itu berbohong demi untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, dibolehkan dalam syariat. Jadi, yang kedua, dibolehkan berbohong itu ketika berperang. Boleh. Contoh misalnya ada seorang muslim, dia ditawan Bu, misalnya orang Palestina ditangkap oleh orang Israel. Ditanya oleh orang Israel misalnya, "Di mana kem Hamas?" Ditanya misalnya. Temannya jujur Bu, di sini. Boleh dia berbohong. Misalnya di sana padahal mah gak ada. Nah, untuk menyelamatkan, merahasiakan orang-orang Islam itu dibolehkan. Itu berbohong ketika berperang. Yang ketiga, yang dibolehkan berbohong itu ketika seorang suami ingin membahagiakan istrinya. Itu boleh. Iya, betul, Bu Haji, betul. Kan itu. Kayak tadi pagi kan itu. Ya, misalnya. Istri saya suka nanya. Kan itu. Kan itu. Yang paling cantik siapa? Mana Bu Ibu? Kan itu. Kan itu. Kalau misal ibu-ibu kan misalnya nanya ke suami misalnya, "Pak, nupang gelisnya di sini siapa?" Kalau suami bilang, tapi nomor sekian, tetangga sekian. Wah, itu rame. Kan itu. Nah, seorang suami dia harus pintar menjawab, tidak ada yang paling cantik bahkan di dunia ini kecuali ibu. Coba. Itu harus kayak gitu. Betul. Masakan. Ibu-ibu mending jujur nih bohong. Ya, suami teh belum kan kalau ketika tanya, "Ma, bitos gelis atuh mama elek kene ku tetangga atuh mah." Tuh sabeula elek kene. Coba, wah ramai kan gitu. Itu boleh dibolehkan gitu. Meskipun bukan jadi tadi dibolehkan itu akhirnya memaklumi semua kebohongan, itu gak boleh. Ya, jadi untuk membahagiakan saja. Nah, ibu-ibu semua yang oleh Allah, termasuk kalau kita beriman kepada Allah Al-Mu'min, ya, Allah senang, kita senang sekali. Allah memberikan keamanan kepada kita. Cara mengamalkan Al-Mu'min itu begitu pula kita harus senang menjadikan orang-orang di sekitar kita merasa aman dari kehadiran kita, ya. Kita sudah jadi Al-Mu'min, coba tanya anak-anak kita, pasangan kita, itu paling mudah mengamalkan Al-Mu'min itu. Lihat,
siapa yang orang-orang terdekat kita itu akan merasakan. Makanya mengamalkan al-mu'min itu kira-kira berat mudah Bu? Berat sebenarnya. Itu satu aja berat sekali. Coba amalkan. Nah makanya setelah kita belajar al-mu'min ini pulang nanti kita coba ikhtiar muhasabah. Ya Allah, kira-kira pasangan saya sudah merasa tenang tidak dengan kehadiran saya? Anak-anak saya sudah merasa bahagia tidak dengan kehadiran saya? Lebih jauh lagi tetangga, sahabat, teman, sahabat. Kalau kita sudah seperti itu, baru kita sudah menjadi al-mu'min sejati. Itu cara mengamalkan al-mu'min dalam kehidupan kita. Baik ibu-ibu semua yang oleh Allah, hanya itu mungkin pada siang kali ini diantara makna al-mu'min ya. Ini sebagai penutup saya ingin kisahkan ini bagaimana seorang hamba yang soleh, ini penutup kajian ini. Di sini sering saya ceritakan ya. Ibrahim bin Adham ini luar biasa amanahnya dalam pekerjaannya. Ibrahim bin Adham satu waktu kerja di kebun apel di Suriah. Ada kebun apel yang luas. Dia bertahun-tahun kerja di tempat itu. Datang kemudian majikannya nanya kepada Ibrahim bin Adham, Ibrahim, tolong carikan apel yang manis di kebun ini. Kata Ibrahim bin Adham, Tuhan saya gak tahu mana apel yang manis itu. Padahal udah bertahun-tahun kerja di kebun apel itu. Marahlah majikannya. Kamu sudah bertahun-tahun kerja di sini gak tahu apel yang manis yang mana. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, demi Allah Tuhan, saya bertahun-tahun kerja di kebun ini tidak pernah satu apel pun saya makan. Karena amanah. Saking amanahnya, tidak berani meskipun majikannya gak ada, tidak berani satu apel dipetik kemudian dimakan, itu gak berani. Karena saking amanahnya. Coba pejabat kita kayak gini ya Bu, amanah. Satu apel pun gak berani. Ibu. Kalau ibu-ibu kita yang kerja di tempat itu bertahun-tahun, itu kerja di tempat itu kira-kira sudah berapa apel kita makan Bu? Ya, kalau yang dikasih. Oh, jika nama kita mah dikeresekan, dibekal Bu ke rumah. Mahaja gitu Bu. Kan itu. Nah, cara mengamalkan al-mu'min itu seperti apa yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham. Ya, dia jujur, amanah, sekecil apapun tanggung jawab, dia menjaganya dengan baik. Itu cara mengamalkan al-mu'min dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu semua, nih cara jadi mempelajari Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu ketika kita mengenal Allah, Allah yang membenarkan janjinya, Allah yang memberikan keamanan kepada kita, Allah yang tidak akan pernah menzolimi setiap amal kebaikan kita. Begitu pula saya harus menjadi hamba yang menebarkan keamanan kepada saudara-saudara saya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin pada siang kali ini. Semoga bermanfaat dan jadi keberkahan amal soleh kita semua, ibu-ibu semua. Baik. Sebelum ditutup dan insya Allah nanti kita lanjutkan ke nama dan sifat Allah yang lain, yaitu Al-Muhaimin, Allah yang memelihara seluruh makhluk. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan ulas apa makna Al-Muhaimin. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan, ibu-ibu silakan. Boleh ibu. Bahwa kita itu yang pasti ada bohong, ada dusta, tidak amanah, itu termasuk dosa kecil atau kecil? Ya, itu termasuk dosa kecil. Ya, insya Allah. Jadi kita pernah berdusta, pernah mengingkari janji, itu dosa-dosa kecil yang bisa dihapus dengan amal soleh. Jadi jangan terlalu tapi jangan juga dimaklumi. Karena dosa kecil itu ketika dilakukan sering akan menjadi dosa besar. Itu. Makanya ada seorang penyair mengatakan, la tanzur ila sighari dzanbika walakin nanzur liman asaita. Janganlah kamu lihat kecilnya satu dosa yang dilakukan, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Kecil Bu dosa, tapi kan kita berbuat dosa itu kepada Allah. Zat yang setiap hari berbuat baik kepada kita, ya, mengurus rezeki kita. Jangan lupa juga Allah itu punya sifat maha keras siksanya. Allah maha adil, menepati janjinya, setiap keburukan itu pasti akan dibalas. Nah makanya ya meskipun kecil tentu jangan diremehkan. Tapi jangan berputus asa juga. Akhirnya kita kemudian menganggap dosa-dosa itu tidak akan diampuni. Gak boleh.
kita merasa dosa itu tidak akan diampuni, seperti dulu yang pernah saya sampaikan ya. Kalau kita merasa dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah, maka itu dosa kedua kalinya, karena menganggap Allah tidak mampu mengampuni dosa kita. Iya, gak boleh. Itu sudah berburuk sangka. Berburuk sangka kepada Allah kalau Allah tidak mengampuni dosa kita. Sampai kapanpun gak boleh punya perasaan seperti itu. Nah, makanya dosa-dosa seperti itu dosa-dosa kecil yang bisa terhapus oleh sholat 5 waktu, rawatib, sunnah, sedekah, saum, insya Allah terhapus. Itu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah setiap keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Boleh, Ibu, Mama. Kalau utang gimana, Pak? Iya. Iya, betul. Ingkar janji itu memang sebenarnya dosa kecil, tapi kalau dilakukan berulang-ulang jadi dosa besar. Itu. Termasuk hutang itu jadi dosa penghalang seorang nanti ketika di hari kiamat. Jadi dia tidak akan mendapatkan pahala kecuali hutangnya harus ditunaikan. Ini bahayanya hutang. Ya, makanya ikhtiar. Hutang itu akan ditahan jadi penahan. Makanya Nabi saja tidak mau menyolatkan seorang hamba, sahabatnya, ketika tidak ada yang mau menanggung hutang. Itu saking seperti itu pentingnya hutang. Ini makanya para ulama jangan menganggap sepele untuk perkara ini. Itu. Ya. Imam Az-Zahabi sudah menulis satu kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Nah, beliau sudah jadi merunut dosa-dosa besar itu apa, ada bukunya khusus, bahwa sudah ada terjemahnya. Jadi yang disebut dosa-dosa besar itu apa? Biasanya kalau dosa-dosa besar itu diancam dengan ancaman yang sangat keras, atau dengan ancaman seperti sama halnya dengan orang-orang kafir, Bu. Seperti makanya dalam Al-Quran contoh misalnya Allah menyebutkan mayyaqtul mu'minan, siapa yang membunuh seorang mukmin falahu adzabu jahannam, Allah akan berikan siksa neraka jahanam, dan kholidina fiha, kekal. Itu. Nah, biasanya kekal itu kan biasanya untuk orang kafir. Kalau orang beriman, dia punya keimanan, dia satu waktu akan dikeluarkan. Hanya tadi gak tahu berapa ribu tahun dia lamanya, naudzubillah kan. Itu. Nah, siksaan yang keras, kekal, siksa jahanam, itu biasanya menunjukkan dosa besar. Itu kalau dosa-dosa kecil yang tidak diancamnya tidak sampai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ibu-ibu semua, terima kasih ya untuk siang hari ini. Semoga Allah sehatkan semua, bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bukunya kapan kira-kira?